Sepasang jiwa yang bertaut kelak akan menghadirkan buah hati yang memperindah taman cinta mereka. Seperti taman cinta Zaki dan Ilmira yang terasa makin indah saat Tuhan menghadirkan dua buah hati yang lucu buat mereka. Di simpul inilah Zaki makin sempurna meraih bahagia bersama belahan jiwanya. Yang pertama namanya Teguh Zio Javiero Adam. Kedua Cut Shakira Zara. Seneng banget karena saya suka anak kecil dan saya juga bermimpi untuk punya anak dari istri saya ini. Jadi kita betul-betul mempersiapkan dengan kebahagiaan, mempersiapkan dengan segala sesuatu yang sudah kita pikirkan. Merasa bahagia, senang sekali punya cucu ganteng-ganteng, cakep gitu, cantik ya. Wah, itu perubahannya sampai sekarang like still cannot really imagine that I have already two. Karena kan when I just get pregnant first time for me it's like oh ya okay, like alhamdulillah that I can become pregnant gitu. Tapi belum nggak terlalu kerasa soalnya in my life since I was small I didn't have any children, the small children. Aku nggak pernah gitu, nggak pernah ketemu anak kecil. Soalnya teman-teman aku masih muda-muda, semuanya kan nggak ada anak-anak kecilnya kan, babynya nggak ada gitu kan, nggak pernah. The first baby who I ever carried was my son. I really was like shocked after delivery. I'm like little bit get lost still, like what happened gitu kan. Now I have it was actually the most difficult time in my life. It was antara be happy or confused. Namun tak ada biduk pernikahan yang terbebas dari amuk badai seperti Zaki dan Ilmira yang terus berusaha melabuhkan biduk kasih sayang di tengah terjangan ombak pernikahan. Pasti bahagia dan yang susahnya adalah menjaga kebahagiaan itu supaya terus menjadi bahagia, dan itu memerlukan komunikasi yang luar biasa dan rasa cinta dan ikhlas yang besar juga gitu kan. Dan sekarang ini menjaganya ya dengan komunikasi, meluangkan waktu antara saya dengan istri di sela-sela kesibukan, walaupun terkadang to be honest saya lupa, tapi dia yang ngingetin. After married, after 1 week I left to Uzbek for 3 months. I was in Uzbek for 3 months, and then it was really time for me to really think, did I the right way to marry with him, that it's so far and I don't know him, and then like what's gonna be with me kan. I live within just 7 days and then it's really short time to get to know the people kan, not full. Tapi I don't know, from deep of my heart I was really safe gitu, really sure that everything gonna be okay gitu. Kalau yang nanti lihat mereka baik-baik aja, nggak pernah kedengeran ada berantem atau gimana ya. Mereka pasangan yang romantis baik lah gitu ya. Di antara derai tawa dan bahagia, Teguh Zaki masih menyimpan sesal mendalam di hidupnya. Sebuah cerita yang terjadi 4 tahun silam, manakala sang ayah tercinta wafat, sementara Zaki masih mengunci satu rahasia yang terbawa hingga ke liang lahat. Ada hal yang saya tutupin sampai dia meninggal, dia nggak tahu. Itu aja sih. Sampai dia meninggal saya nggak ngasih tahu itu sampai sekarang. Itu aja. Itu di rumah sakit sih. Waktu itu ya karena udah repot banget sakitnya ya. Jaki juga mungkin nggak sempet cerita Jaki nikah gimana gitu. Waktu itu bapaknya tuh pernah ngomong kalau ya Jaki katanya ada cerita sama saya bahwa Jaki mau nikah. Tolong gitu, diperhatikan gitu, tolong supaya mereka baik-baik gitu. Pesan bapaknya itu. Dalam sesal yang mendera hati, Zaki berharap sang ayah sudah memaafkannya. Sebab si anak tercinta ini tak bermaksud menyembunyikan apa yang seharusnya dia kabarkan. Saat itu sang ayah sedang terbaring sakit. Sementara Zaki tak mau menyusahkan sang ayah dengan cerita cintanya bersama Ilmira. Pesan terakhirnya adalah gak ada yang tahu sih sebenarnya. Ketika saya pertama kali kenalin istri saya sih sebenarnya, dia bilang kalau ayah saya suka sama istri saya. Ini baru calon istri, dia bilang gitu. Intinya itu sih sebenarnya.
Cuman pada saat itu sebenarnya saya udah nikah, cuma dia nggak tahu. Itu aja yang bikin misal banget. Waktu itu ya bapaknya juga lagi sakit berat waktu itu ya, sampai meninggalnya juga nggak menyaksikan Jaki nikah gitu. Waktu terakhir pesannya itu ya, tolong biar baik-baik aja mereka gitu, itu aja. Selepas kepergian sang ayah, Teku Zaki kini tinggal memiliki seorang ibunda tersayang. Bersama wanita sabar hati itulah, Zaki ingin menuangkan segala kasih sayang selama hayat di kandung badan. Sebab sukses yang ia raih tiadalah terjadi tanpa doa orang tua. Maka di retas usia yang ia jalani, Zaki ingin selalu membahagiakan sang ibu. Saya sangat cinta sama orang tua dan saya anak yang sangat penurut. Jadi ya apalagi ibu gitu ya. Saya juga berbakti sama ibu gitu. Itu yang apa ya, mau apa lagi sih di dunia ini kalau misalnya kita nggak berbakti sama orang tua. Alhamdulillah tante udah dibahagiakan sama Jaki, bukan berarti harus dari material aja ya, tapi dengan tingkah laku Jaki, dengan Jaki berkelakuan baik juga, itu udah sangat-sangat membahagiakan tante itu. Perjalanan karir sejak tahun 1999 silam hingga berbuah sukses seperti sekarang ini adalah jejak penanda perjuangan Teku Zaki yang tak akan lekang dimakan zaman. Namun bagi Zaki, cermin sukses tiadalah berhenti sampai di urusan limpahan materi dan popularitas semata. Kalau saat ini dibilang sudah sukses atau belum, karena kalau misalnya sekarang saya bilang udah sukses berarti saya cukup dengan segini. Tapi saya belum, masih jauh. Kalau tante lihat sih dia udah bisa membuktikan dengan hasil kerja kerasnya gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan semua hasil ini Allah tetap meluaskan rezeki Jaki, menyehatkan, menyelamatkan, dan nanti juga pesan sama Jaki jangan sombong gitu. Alhamdulillah, I'm really feeling already complete gitu, with the 2 kids and then with the husband like Zaki. Di antara luang bentang alam raya, maka selipkanlah satu impian untuk diwujudkan. Dan jadikan impian itu nyata dengan kerja keras berbalur doa. Seperti buku kehidupan seorang Teku Zaki yang berdarah-darah di awal halaman, namun melandai dan senyap dalam bahagia di jelang halaman terakhirnya. Punya cita-cita dan mimpi yang tinggi dan berusaha terus untuk mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Punya prinsip dan rasa percaya yang amat besar akan cita-cita tersebut akan tercapai dengan doa pastinya, dan menyantuni anak yatim dan fakir. Ya itu pengen terkenal, pengen jadi orang kaya, pengen punya istri yang baik, pengen punya anak-anak yang lucu. Udah dapet deh kayaknya deh semuanya, tinggal ngejalaninnya aja. Jaki, Mami selalu mendoakan Jaki. Mudah-mudahan Jaki tetap menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Jaki tetap sayang sama Mami, tetap sayang sama saudara. Harapannya ya yang penting be healthy, jagain kesehatannya yang penting. After kalau sehat udah semuanya jadi. Kalau misalnya kalau nggak sehat atau apa pasti nggak, yang itu kan nggak bisa kerja, nggak bisa. Jadi for me yang penting dia jaga kesehatannya. Terus don't forget about the family. Jangan terlalu kerja keras terus, ya harus kerja keras tapi jangan terlalu gitu. Ya Yang, thank you for everything. I love you so much and be as a husband like you are now and never change. Jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk menyebutkan cita-cita dengan keluar dari mulut, dan berusaha sekeras mungkin untuk mewujudkan mimpi itu atau cita-cita itu terwujud. Karena dengan kita mengucapkan mimpi kita, dengan kita berusaha untuk mewujudkan cita-cita itu, alam akan menggiring kita untuk mengarahkan cita-cita itu agar tercapai. Dan itu saya alami.